Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses difusi inovasi pertanian. Materi ini penting karena inovasi tidak akan bermanfaat jika tidak tersebar dan diadopsi oleh petani. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu difusi inovasi. Nah, difusi inovasi itu adalah proses penyebaran suatu gagasan, teknologi, atau pabrik baru dari sumber ke penerima melalui saluran komunikasi. Sementara adopsi inovasi adalah tahap ketika seseorang mulai menerapkan inovasi tersebut. Nah, dalam pertanian misalnya difusi terjadi saat teknologi tanam padi jajar legowo disebarkan penyuluh dan diadopsi oleh petani. Lalu terdapat 4 unsur utama dalam proses difusi inovasi menurut Rogers. Yang pertama, inovasi itu sendiri, yaitu seberapa unggul, mudah, dan sesuai dengan kondisi petani. Yang kedua, saluran komunikasi. Apakah informasi disampaikan lewat penyuluh, media massa, atau kelompok tani? Yang ketiga yaitu waktu. Karena difusi butuh proses, makanya waktu diperlukan untuk proses menerima inovasi itu sendiri. Lalu yang keempat yaitu sistem sosial. Nah, maksudnya adalah norma dan struktur dalam kelompok tani itu berperan besar dalam penerimaan inovasi. Nah, keempat unsur ini berinteraksi dalam suatu proses bertahap yang disebut proses keputusan adopsi inovasi. Proses difusi biasanya melalui beberapa tahap, mulai dari kesadaran, ketertarikan, penilaian, percobaan, hingga adopsi penuh. Misalnya, petani awalnya hanya mendengar tentang pupuk hayati atau ini disebut awareness, lalu tertarik untuk mencoba yang disebut trial, dan akhirnya rutin menggunakan atau adoption. Nah, agar tahapan ini berjalan lancar, makanya dibutuhkan jaringan komunikasi yang efektif dalam pertanian. Komunikasi menjadi kunci dalam difusi inovasi pertanian. Ada 3 bentuk utama: komunikasi interpersonal antar petani, komunikasi kelompok seperti pertemuan tani, dan komunikasi massa seperti radio atau media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar petani sangat efektif karena petani lebih percaya pada pengalaman nyata sesama mereka. Tapi kita juga perlu tahu kalau semua inovasi tidak mudah diterima. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan difusi inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu antara lain karakteristik inovasi, kondisi petani, peran penyuluh, dukungan sosial, dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, inovasi yang rumit atau butuh biaya tinggi akan lebih lambat diadopsi. Sebaliknya, inovasi yang mudah dan terlihat manfaatnya cepat menyebarnya. Nah, untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini bekerja, kita perlu tahu nih contoh nyata dari beberapa penelitian yang ada di Indonesia. Contohnya pada penelitian mengenai rice transplanter menunjukkan inovasi cepat dikenal, tapi lambat diadopsi karena kompleksitas alat. Sementara itu, pada program jajar legowo, penyuluh yang aktif melakukan demonstrasi lapang terbukti mempercepat adopsi petani. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan difusi sangat tergantung pada pendekatan komunikasi dan karakter inovasinya. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, kita bisa simpulkan nih beberapa hal penting yang bisa menjadi acuan dalam merancang strategi adopsi inovasi pertanian. Kesimpulannya yaitu difusi inovasi pertanian bukan sekedar menyebarkan teknologi, tapi juga membangun sistem komunikasi dan dukungan sosial agar inovasi benar-benar diadopsi. Penyuluh, kelompok tani, dan pemerintah berperan besar dalam memperkuat proses ini. Nah, implikasinya, desain penyuluhan harus lebih partisipatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai proses difusi inovasi pertanian. Terima kasih dan semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana inovasi bisa membawa perubahan nyata bagi sektor pertanian.